you. Jadi Miss mau tanya dulu, what did you do yesterday? Play games? Oh, that's good. What kind of games? Yes. Games. Oh, games. Oh, and your phone. Okay. Interesting. What about you, Jiran? Sleeping. Oh, sleeping. Okay, we're not sleeping, right? Okay, it's okay. That's interesting. So, okay. Do you know simple past tense? No, you don't know about this? Okay, jadi simple past tense itu adalah tense yang menjelaskan kejadian yang sudah berlalu. Oke, jadi kita bisa mengartikan dalam kegiatan yang sudah terjadi, yang sudah terjadi. Action that happened and were completed in the past. Action that occurred at a specific time in the past. Jadi kalau misalnya kita bahas simple past tense, itu berarti kita udah melalui kejadian tersebut dan kita harus meletakkan waktunya gitu. Misalnya kalian bisa taruh jadi simple past tense itu kan menyatakan kejadian yang sudah berlalu. Jadi kalian harus taruh kejadiannya itu apa, terus waktunya itu apa, dan kejadiannya itu kapan, ya? Karena dia menyatakan kejadian yang sudah berlalu. Contohnya itu kayak apa sih? Misalnya waktunya gitu. Kita masuk ke dalam time signalnya, kita bisa pakai contoh waktunya itu kalian bisa pakai yesterday atau ago seperti 2 years ago atau 2 weeks ago atau last. Kalian bisa pakai kayak last holiday atau last morning atau kalian juga bisa pakai this morning. Ya, oke. Itu menyatakan waktunya karena kalau misalnya pakai simple past tense kalian harus tulis keterangan waktunya karena kan itu sudah berlalu ya. Oke, contohnya ini nih. My dad didn't go to work yesterday. Jadi kan ada keterangan waktunya ya di sini. Terus I learned Spanish last year. Dan we visited Barcelona 2 years ago. Nah, tapi membentuk simple past tense itu harus ada rumusnya guys. Harus ada rumusnya anak-anak ya. Jadi nggak bisa sembarangan aja kita taruh karena tadi syaratnya meletakkan spesifik waktunya dan juga meletakkan actionnya. Nah, kita taruh rumusnya di sini. Misalnya kita pakai untuk kalimat positif. Kalau kalimat positif kita pakai rumusnya adalah ini. Nah, untuk kalimat positif kita pakai subject plus verb to. Oke. Jadi kalau positif kita pakai verb to, kalau negatif kita pakai verb one. Tadi kita bahas yang positifnya dulu. Contoh verb to itu kayak gimana, Miss? Contoh verb to itu misalnya eat. Nah, itu verb to-nya ate, oke? Terus kalau misalnya go, verb to-nya went, oke? Nah, jadi ingat rumus buat positif itu kita pakai subject. Subjeknya itu apa aja nih? Subjeknya itu bisa kita pakai I, you, they, we, she, he, it. Jadi kalimat positif itu pakai subjek ini. Jadi ini subjeknya ya. Are you Dewi? Oke? Coba ulang. Are you Dewi? Are you Dewi? She, it. Kemudian kalimat kedua. My mom went to Istanbul last night. Kalau Miss mau Miss penasaran nih, menurut kalian subjeknya yang mana? Tidak. Subjeknya my mom. My mom. That's right, Mira, good job. Kalau bentuknya yang mana?
Nah, ini kalau misalnya kalimat positif, oke? Jadi ingat rumusnya, kalimat positif itu ada subjek, are you, they, we, she, it, ada verb to-nya, dan keterangannya. Misalnya, oke, misalnya Miss kasih contoh tambahan nih. Nah, kalau dalam kalimat ini, I learned Spanish last year. Repeat it. I learned Spanish last year. I learned Spanish last year. Verb to-nya yang mana? Learn. That's good. Ini verb to. Kalau keterangan waktunya? Last year. Okay. Now we move to the next. Oke. Tadi kan kalimat positif. Sekarang kita ubah ke kalimat negatif. Perbedaannya apa tuh positif sama negatif? Perbedaannya adalah kita tambahin didn't atau did not. Oke. Tapi rumusnya tetap sama aja. Ini buat kalimat negatif. Ingat guys, negative structure itu berarti kalian pakai subjeknya, kemudian didn't dan verb one. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di bagian didn't dan verb one-nya. Kalau misalnya kalimat negatif, itu kalian pakai verb satu aja atau basic word-nya apa. Nah, kalau misalnya ke kalimat positif, kalian ganti jadi verb two. Nah, contohnya gimana tuh? Tadi kan subjeknya kan berbeda tuh. Are you, they, we, she, it. Terus kalian tambahin didn't atau did not. Terus kalian tambahin verb satunya. Contohnya kayak gimana verb satu? Kayak tadi kan ada play. Nah, kalau verb satunya itu berarti play. Kasih contoh ya. Subjeknya adalah he. Kemudian tambahin didn't sebagai tanda kalimat negatif. Dan kita tambahin study man yesterday. Yesterday-nya sebagai keterangan waktunya kita. Contoh kedua adalah I didn't go to school last week. Ya, di mana letak kalau kalimatnya itu negatif? Didn't benar. Oke. Nah, sekarang Miss mau kasih contoh lain nih. Kalian mau pakai apa subjeknya? My. Oke, berarti. Oke. Sekarang coba kalian baca sentences ini. My dad didn't go to work yesterday. Good. My dad didn't go to work yesterday. Jadi kalau di sini subjeknya adalah my dad plus didn't. Ya. Dan terakhir adalah verb one-nya. Keterangan waktunya di akhir. Oke. Do you understand? So? Yes. Are you sure? Yes. If you understand, I would like to move to the last. I would like to move to the last part of simple past tense. That is question structure. Jadi ini adalah pertanyaan yang menggunakan simple past tense. Oke. Kalau pertanyaan berarti tandanya pakai tanda tanya di akhir, benar nggak? Oke. Berarti kalau pertanyaan kalian cuma perlu pakai did di depannya, oke? Ingat, did you? Terus kalian pakai subjeknya. Subjeknya itu tadi yang kayak tadi Miss bilang, benar kan? Are you daily, she, it. Nah, kalian bisa pakai itu. She, it maksudnya. Kalian bisa pakai are you daily untuk subjeknya. Terus yang terakhir kalian tambahin verb one. Nah, perbedaannya dari positif negatif question adalah di verbnya. Kalau misalnya positif itu pakai verb two, kalau misalnya negatif question kalian cuma pakai verb one. Oke? It's simple actually guys. So let's move to the example. Did you read a book yesterday? Did he go to bed last night? And this sentences, where's the verb one? Dina, where's the verb one? Did you read the book? Yes, right. Book is the verb one. Terus kalau misalnya di kalimat kedua, di mana verb one-nya? Go. Beda.
di belakang katanya. Jadi regular verb ini ada bermacam-macam. Contohnya, if the verb ends in a silent A. Jadi kalau misalnya kata kerjanya itu akhirnya itu huruf A, letter A, I, tapi dia tidak bersuara seperti live, hate, bake, kan nggak terdengar ya E-nya. Nah kalian bisa tambahin D di ujungnya seperti live, hate, dan bake. Kalian bisa tambahin D di ujungnya, oke? Ini adalah contoh kalau misalnya kalau kata kerjanya itu huruf E-nya itu tidak terdengar. Sekarang kalau misalnya kata akhirnya itu tidak ada huruf E, nah kalian bisa tambahin id kayak gini, misalnya talk, clean, watch. Nah itu id-nya nggak kedengeran guys ya, misalnya kayak talk, clean, watch. Tapi kalau kalian pronounce bareng-bareng miss ya, talk, 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 clean, 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 watch, 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 watch. Oke. Yang terakhir, kalau misalnya huruf itu berakhiran dengan kata Y atau I, kalian bisa nambahin id, oke? Kalian bisa nambahin id kalau misalnya kata terakhir itu adalah Y atau I. Contohnya adalah cry, jadi cry. Nah, kalau misalnya Y sama I ini, id-nya itu kedengeran, oke? Yang kalau yang tadi itu, kalau misalnya yang ini talk, watch, kalau misalnya ini tuh ide-nya nggak kedengeran. Tapi kalau misalnya yang ini, ide-nya kedengeran. Coba pronounce is cry, 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 carry, 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 study, 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 right. Oke. Masuk dengan verb-nya guys. Setelah verb-nya ya. Nah contohnya be jadi was and were. Fly jadi flew, get got, give gave, go went, grow grew, have had, keep kept, know knew, live left. Oke, sekarang kita pronounce bareng-bareng lagi ya. Misalnya cut, cut, verbnya jadi cut, cut, do, did, did. Ingat tadi time expressionnya adalah yesterday, ago, last, oke? Aku sekarang bisa tunjukin video yang berkata simple past tense, oke? Before I start this video, I would like you to stand up. Ingat yang harus ucapin, jangan gerakan miss, oke? Oke. Remember that? Oke, now let's start. Mata. Okay, good. Nose. Good. Mouth. Have a good weekend, Monica. Oh yeah, it was great. So what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella. Attention please. Oke, kalau misalnya di sini, di mana dia tunjukin kata. Nah, kalau misalnya di sini di mana kata menunjukkan past tense. Program, because dia naruh verb to di situ. Kalau misalnya di part ini, nih kalau misalnya di sini, di mana kalimat yang menunjukkan kalau dia itu simple past tense. When, karena dia pakai verb to. Berarti kalau di sini kalimatnya positif atau negatif? Positif.
you like your lessons at school? I enjoyed the grammar lesson and the PE, but I didn't like math. We had a test. So, how was the test? I didn't do so well on the test. I made a few mistakes. What was the best thing that happened at school today? But the time I spent with my friends during recess was the best thing that happened today. Oke. Nah, berdasarkan video ini kalian nemuin kata apa aja yang ada di simple past tense? Where, drunk, when, was, travel. Kalau misalnya kalimat negatif ada nggak tadi? Ada. Jadi maksudnya didn't. Oke. Sekarang Miss mau bikin jadi small group, oke? Miss mau bentuk kalian jadi small group. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kalian berhitung dari sini. Dari misal 1, 2, 3, 1. Oke, berarti 3 orang dan 4 orang. Oke. Sekarang kalian bisa bentuk grup bareng-bareng. Dan tugasnya adalah make 3 sentences using simple past tense. Jadi per grup buat 3 kalimat menggunakan simple past tense. Oke, sekarang Miss kasih kalian waktu 5 menit untuk membuat 3 kalimat menggunakan simple past tense. Oke. Semangat! Wow, great! Coba kelompok yang ini. Ada yang coba juga buat nulis simple past tense-nya. Mira. Oke, good job Mira. Now, ada nggak yang mau ke depan nih dari kelompok ini buat tunjukin simple past tense-nya? Oke, Gary. Okay, good, Gabrielle. Thank you. So let's talk about the first sentences. She watched movie last night. Nah, kalau misalnya di kalimat ini, di mana subjeknya dan di mana verb to-nya? Subjeknya she, good, and then verb to-nya di mana? Watch. Nah, kalau kalimat pertama ini menunjukkan positif, negatif atau question? Positif. Good. Berarti ini masuk kalimat positif. Kalau kalimat kedua, ini negatif, positif atau question? Question. Good. Okay. Sekarang kita coba baca. Did you eat your breakfast this morning? Coba ulang. Did you eat your breakfast this morning? Did you eat your breakfast this morning? Oke. Kalau dari sini, kalimat pertanyaan itu kalian harus pakai did you di depannya. Kemudian terus kalian pakai verb one. Ingat pakai verb one karena ini kalimat question. Yang pakai verb two cuma kalimat positif. Oke, jadi ini verb one-nya dan di sini adalah keterangan waktunya. Oh, ini objeknya, oke? Berdasarkan contoh kalimat ini, ada nggak yang kalimat negatif? Oke, jadi kita buat bareng-bareng kalimat negatifnya. Nah, kalau misalnya ada kata didn't, berarti kalimatnya negatif. Oke, berarti kita di sini yang nomor 3 adalah kalimat negatif. Jadi positif, question, dan negatif. Oke? Semangat. Sekarang
oke? Buat Anissa, Holly, Dira, Elin, Sabrina, Dinda, dan Gaby. Oke. Bisa kasih waktu 10 menit, cukup ya? Oke, waktunya habis. Apakah sudah semua? Are you sure? Oke, kalau itu Miss boleh ambil lagi nggak kertasnya? Terima kasih cantik. Miss mau tanya nih, ini kan kita udah belajar nih dari tadi nih. Pasti capek nggak? Capek. Tapi are you excited? Oke. Miss mau tanya, susah nggak belajar? No? Are you sure? Yes. Wow, that's great. Do you have difficulties? Oh, gitu. Pokoknya gampang aja. Kalian ingat kalau misalnya positif itu pakai verb to, kalau negatif sama question kalian pakai verb one, ditambahin sama kata didn't untuk negatif dan did you untuk question. Pinter. Di pelajaran hari ini, Miss mau kasih kalian semangat buat belajar terus karena bahasa Inggris itu gampang kalau kalian enjoy menjalaninya, oke? Oke. Semangat buat semuanya belajar bahasa Inggris, oke? Karena bahasa Inggris itu menyenangkan. Oke, sebelum menutup kelas ini, Miss mau kita semua berdoa semua bareng-bareng menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Semoga kalian tetap semangat belajar dan enjoy your life. Bye.